Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kajian linguistik terhadap fenomena singkatan dan akronim dalam komunikasi digital mahasiswa. Hal ini disusun karena dilatar belakangi dengan fenomena yang marak terjadi di kalangan mahasiswa sekarang, yaitu penggunaan singkatan dan akronim dalam komunikasi antar mahasiswa. Itu baik dalam media digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, X atau Twitter dan lain-lain, ataupun dalam komunikasi secara lisan. Itu berarti perkembangan teknologi telah merubah cara manusia untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Nah, dari fenomena singkatan dan akronim ini muncullah masalah kebahasaan, karena pada dasarnya bentuk daripada singkatan dan akronim itu tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Maka pembahasan ini penting untuk mengkaji sejauh mana perkembangan teknologi dapat merubah cara komunikasi manusia. Saya akan memaparkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana singkatan akronim yang digunakan mahasiswa. Yang kedua, bagaimana proses pembentukan menurut kajian linguistik. Yang ketiga yaitu apa makna dan fungsi dalam komunikasi digital. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk singkatan akronim. Tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis proses pembentukannya. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu menjelaskan makna dan fungsi penggunaannya. Lanjut. Di sini landasan teori yang pertama, bahasa, alat komunikasi untuk menyampaikan ide, informasi, dan perasaan. Ide di sini yaitu rancangan, gagasan pemikiran, konsep muncul pada pemikiran kita sendiri. Terus informasi, data yang telah diproses, diorganisasikan sehingga memiliki arti, nilai penggunaannya. Perasaan, batin manusia yang merespon keadaan. Linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa, sosial ilmiah dan sistematis. Komunikasi digital, proses pertukaran informasi melalui media sosial berbasis teknologi dan internet. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk pemendekan yang terdiri dari huruf atau gabungan huruf. Contohnya seperti BTW, OTW. Sedangkan akronim adalah gabungan huruf atau suku kata yang membentuk sebuah kata baru. Berbeda dengan singkatan, akronim dibaca sebagai satu kata yang utuh, contohnya seperti mager, baper, dan Agatha. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah singkatan dibaca huruf demi huruf, sedangkan akronim dibaca sebagai satu kata. Beberapa contoh singkatan yang sering kita gunakan. Pertama, BTW, OTW atau on the way. Selain singkatan, ada juga akronim yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, mager, malas bergerak. Yang kedua, baper, yang berarti bawa perasaan. Singkatan dan akronim bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari proses morfologi yang disebut abreviasi atau pemendekan kata. Proses morfologi abreviasi adalah proses menanggalkan satu atau beberapa bagian leksem atau kata dasar atau gabungan leksem sehingga tercipta bentuk baru yang berstatus sebagai kata mandiri. Jadi jika kita melihat dari perspektif morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan bentukan kata, singkatan dan akronim dikelompokkan ke dalam satu proses yang sama, yaitu abreviasi. Akronim memiliki 3 karakteristik. Pertama, yaitu yang pertama merupakan kependekan berupa gabungan huruf atau suku kata. Yang kedua dibentuk dari sebuah frasa, dan yang ketiga ditulis serta dilafalkan seperti kata biasa. Makna dan fungsi komunikasi digital. Fungsi efisiensi dalam komunikasi digital bertujuan untuk membuat proses pertukaran pesan menjadi lebih praktis, cepat, dan hemat tempat. Selanjutnya yaitu fungsi ekspresif.
Fungsi ekspresif dalam komunikasi digital berfungsi untuk menuangkan perasaan, emosi, atau reaksi secara cepat tanpa perlu mengetik kalimat yang panjang. Selanjutnya yaitu fungsi kreativitas bahasa dalam komunikasi digital memfasilitasi pengguna internet untuk berinovasi dan menciptakan tren komunikasi baru. Selanjutnya yaitu fungsi identitas sosial. Dalam komunikasi digital berfungsi sebagai alat untuk menunjukkan jati diri dan kelompok sosial seseorang di dunia maya. Kemudian, singkatan dan akronim memiliki dua dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu penggunaan singkatan dan akronim berfungsi untuk efisiensi, ekspresi, identitas sosial, dan kreativitas berbahasa. Nah, namun daripada dampak positif yang tadi, singkatan dan akronim juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama menyalahi aturan kaidah bahasa, yang kedua pengaruh bahasa asing menguat, terus yang ketiga berpotensi menyebabkan ambiguitas antar pembicara dan orang yang diajak bicara. Berdasarkan pemaparan yang telah tadi disampaikan oleh saya dan teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwasannya singkatan dan akronim ini merupakan hasil daripada perkembangan bahasa di era digital. Dapat kita simpulkan perbedaan antara singkatan dan akronim, yaitu singkatan merupakan bentuk pemendekan berupa huruf atau gabungan huruf. Dibacanya huruf per huruf, contohnya OTW, on the way, atau FYI, for your information. Nah, itu kan yang dibaca hanya huruf awalnya saja. Terus yang kedua akronim. Kalau akronim merupakan gabungan huruf atau suku kata yang membentuk kata baru. Contohnya mager, malas gerak, atau pemilu, pemilihan umum, dan lain-lain. Nah, itu merupakan perbedaan antara singkatan dan akronim. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.